Ye Chen berjalan keluar dari perbatasan, dan mata semua orang tertuju padanya. Namun, dengan kata-kata Huan Tianyu, kekuatan pencegahnya masih besar. Bahkan jika seseorang ingin menggerakkan Ye Chen, dia juga harus mempertimbangkan konsekuensinya. Huan Tianyu tidak mudah diprovokasi. Meskipun Huan Tianyu berada di peringkat ke-68, masih ada pendukung dan pendukung di belakangnya. Ini terkenal di antara para murid inti. Oleh karena itu, bahkan mereka yang lebih tinggi dari Huan Tianyu takut untuk menantang Huan Tianyu di depan umum. Dengan kata-kata Huan Tianyu, Ye Chen merasa sedikit lega. Dia sangat jelas bahwa Huan Tianyu mengirimnya hanya untuk mewariskan warisan kedua orang itu dengan lebih baik. Ye Chen seharusnya tidak mengikuti hal seperti itu. Tentu saja, orang lain tidak bodoh. Mereka semua tahu bahwa Huan Tianyu pasti akan merampok warisan orang lain, dan Wei Jianyu dan murid inti itu jelas bukan lawan Huan Tianyu. Dengan cara ini, Huan Tianyu bisa mendapatkan semua warisan Tianzi Zuosheng. Apa yang terjadi di dalam? Adik laki-laki Ye Jingming datang dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Ye Chen berkata, aku tidak begitu tahu. Tempat ini sangat besar. Aku berkeliling di dalam dan bertemu dengan kakak senior Wei Jianyu yang ingin membunuhku. Kakak senior Huan khawatir aku dalam bahaya, jadi dia menyuruhku keluar terlebih dahulu. Jingming berkata, Ye, kamu masih terlalu polos. Kakak senior Huan tidak hanya mengkhawatirkan keselamatanmu. Tentu saja, kata-kata Jing Chen tidak berarti. Namun, dia masih berpura-pura bodoh dan tidak ingin orang lain tahu bahwa pikirannya sangat berhati-hati. Semakin berhati-hati dia, semakin banyak perhatian yang akan dia dapatkan dari orang lain. Semakin ceroboh dia, semakin besar kemungkinan orang lain akan percaya padanya. Jika kamu ingin mempermainkan Ye Chen dapat membunuhmu. Apa maksudmu dengan ini? Ye Chen bertanya dengan sedikit bingung. Jingming berkata dengan senyum penuh arti, tidak apa-apa. Sungguh suatu keberuntungan bagi kakak senior Ye untuk begitu dihargai oleh kakak senior Huan. Jika kamu memiliki kesempatan di masa depan, kamu dapat bersembunyi di depan kakak senior Huan dan mengucapkan beberapa kata yang baik untuknya. Ye Chen berkata dengan rendah hati, kakak Jingming adalah salah satu dari 10 murid teratas dari sekte dalam. Aku adalah murid kecil dari sekte luar. Apa yang bisa kubantu? Kau rendah hati. Jingming berkata, di sekte Xianzong, bukan hanya kekuatan, tetapi juga pengaruh di belakangmu. Kakak Huan di belakangmu, bahkan murid-murid sekte dalam seharusnya memberimu sedikit muka. Setidaknya mereka tidak berani menyentuhmu, apalagi murid-murid sekte luar. Kau hampir bisa berjalan menyamping di pintu luar. Tidak ada yang berani menyinggungmu dengan mudah. Dan di belakang kakak senior Huan, ada lebih banyak pelindung dari kakak senior. Oleh karena itu, secara tidak langsung, kau akan memiliki dukungan yang lebih besar di belakangmu. Jingming berkata dengan suara rendah, selama kau dihargai oleh kakak senior Ye, maka suatu hari kakak senior Huan akan mengucapkan beberapa kata baik kepadanya di depan para pendukungnya sendiri. Kakak senior Ye itu dihargai oleh para pendukung kakak senior Huan. Bahkan jika kau adalah murid inti di bagian bawah daftar, kau tidak dapat membunuhnya. Ye Chen menatap Jingming dengan tidak percaya dan berkata, apakah itu benar-benar efektif? Apakah aku akan menipumu demi kakakku? Jingming berkata dengan sungguh-sungguh, aku pikir si Ye adalah seorang teman, jadi aku dengan tulus mengucapkan kata-kata ini. Air Caihua Xianzong sangat dalam, dan orang-orang biasa tidak dapat bertahan hidup sama sekali. Semua murid, termasuk murid inti, sedang mencari pendukung. Mereka yang berada di urutan paling bawah sedang mencari yang teratas. Mereka yang berada di urutan teratas mulai bekerja keras untuk bergaul dengan para tetua di tingkat inti. Singkatnya, tanpa pendukung, hidupmu di Zhaohua Xianzong akan gelap. Aku percaya bahwa kamu akan memiliki pemahaman yang mendalam sebelum bertemu dengan saudara seperguruan Huan. Ye Chen setuju, menganggukkan kepalanya dan berkata, saudara seperguruan Jing benar. Jika tidak ada dukungan, kami para murid baru di dunia luar akan diinjak-injak. Kami dapat menginjak-injak mereka sesuka hati. Petik 2. Tetapi sekarang posisi Tuan Ye tidak sama. Apakah ada orang di gerbang luar yang berani menyentuhmu? Jingming berkata sambil tersenyum, saudara Ye, aku sangat mengagumimu karena saudaramu. Ye Chen berkata sambil tersenyum, itu berkat saudara seperguruan Jing. Jangan khawatir, jika aku punya kesempatan, aku akan mengucapkan beberapa patah kata untuk saudara seperguruan Jing di depan saudara seperguruan Huan. Jingming tertawa dan berkata, terima kasih banyak. Ye Chen juga tersenyum. Dia juga memikirkan beberapa sempoa lain di dalam hatinya. Dia mengalihkan pandangannya dan berkata, kakak Jing, aku sedikit beruntung di sini. Aku mendapatkan sesuatu. Hari ini, kakak Jing dapat mengucapkan kata-kata ini kepadaku dengan sepenuh hati, sehingga aku dapat memperoleh banyak manfaat. Ye Chen berkata, mengeluarkan sekantong surga dan bumi, dan kemudian berkata, kakak Jing, ada 1000 batu abadi di dalamnya, yang aku dapatkan di sebuah gua. Aku masih memiliki 1000 di tanganku, yang merupakan setengah dari kakak Jing. Jingming mendengar bahwa ada 1000 batu abadi. Awalnya dia terkejut, dan kemudian dia sangat gembira. Dia berkata, bagaimana ini bisa baik? Ambillah, kakak Jing. Ye Chen berkata dengan tegas. Jingming berkata, baiklah,
aku akan mengambilnya. Senyuman yang sulit dideteksi muncul di sudut mulut Ye Chen, dan berkata, di masa depan, tolong perhatikan lebih banyak saudara Jing. Senyum Jingning semakin cemerlang. Dia berkata sambil tersenyum, sama-sama. Kita akan menjadi saudara di masa depan. Saat mereka berbicara, seseorang berseru, saudara Ji datang. Murid-murid dari seluruh sekolah terkejut, lalu melihat sekeliling, dan melihat seorang pemuda dengan pedang perak berjalan menuju kehampaan. Hampir menyusut menjadi 1 inci, 1 langkah berjalan ratusan kaki, beberapa langkah ke depan publik. Semua murid dari sekolah alam Xianzong mengepalkan tangan dan memberi hormat dengan hormat, berkata, saya telah bertemu dengan saudara Ji. Ketika Ye Chen mendengar bahwa itu adalah saudara Ji, dia segera mencari informasi dalam benaknya, dan kemudian diam-diam berkata, ini adalah era ke-12. Itu benar, ini adalah era ke-12, alam 7 tingkat keabadian. Peringkat semua orang yang hadir tidak setinggi peringkat era, yang secara alami menonjol dari kerumunan. Ini adalah tempat di mana kejahatan surga dan orang suci semu diwariskan. Epoch bertanya, melihat ke istana yang gelap. Seorang murid inti segera melangkah maju dan berkata, ya, saudara seperguruan Huan, Wei Jianyu dari gerbang dalam dan Lu Hai semuanya masuk, tetapi mereka belum keluar. Mengapa kamu tidak masuk? Tanya Epoch. Ada batas di luar istana. Hanya mereka yang mendapatkan kenang-kenangan yang bisa masuk. Kami tidak mendapatkan kenang-kenangan. Era berkata, hanya mereka bertiga yang mendapat token. Baru saja murid luar juga masuk dan dikirim oleh saudara seperguruan Huan. Era menatap Ye Chen memberi hormat kepada Era. Suara Era bertanya dengan pelan, kamu mendapatkan warisan. Ye Chen berkata, kakak Huiji, ketika aku pergi ke sekolah asing, di mana aku bisa mewarisi kemampuanku. Hanya kakak Huan yang mengagumiku dan mengajakku melihat dunia. Jika kau berkata tidak, kau tidak akan melakukannya. Beranikah kau berbohong di depan kakak Ji? Beranikah kau meminta kakak Ji untuk mencarinya? Pada saat ini, Wen Yue, yang berada di peringkat ke-9 di antara murid-murid dalam, berdiri dan bersenandung dingin. Ye Chen berkata terus terang, kakak Wen, tentu saja aku bisa membiarkan kakak Ji mencarinya, tetapi bagaimana jika aku tidak memiliki warisan? Wen Yue mendengus dingin, jika tidak ada, bagaimana aku bisa melakukannya? Ye Chen tersenyum penuh arti, membuat hati Wen Yu tidak bisa menahan perasaan tidak menyenangkan. Tolong carilah, kakak Ji. Ye Chen berdiri diam dan memberi isyarat untuk membiarkan Era mencari dengan santai. Apakah Anda membutuhkan saudara seperguruan Ji untuk melakukan pencarian secara langsung? Saya akan melakukannya. Wen Yue segera berkata. Ye Chen berkata, kamu tidak bisa melakukannya. Bagaimana jika kamu tidak berhati-hati? Aku akan bodoh jika tidak berhati-hati, dan aku akan mati jika tidak berhati-hati. Lalu aku akan kehilangan banyak uang jika aku tidak bermaksud melakukannya. Bahkan jika aku membodohimu, apa yang bisa kamu lakukan? Wen Yue berkata dengan dingin, kamu hanya murid dari sekolah luar. Ye Chen berkata sambil tersenyum, ya, aku hanya orang awam. Dia benar-benar hanya orang awam, tetapi dia juga orangku. Pada saat ini, Huan Tianyu keluar dari perbatasan, dan menatap Wen Yue dengan dingin di matanya. Setelah itu, Huan Tianyu berhenti memperhatikan Wen Yue dan berkata, kakak seperguruan Ji. Era mengangguk sedikit dan berkata, sepertinya kamu telah mendapatkan warisan Tianxi Zuosheng. Huan Tianyu tidak menyangkalnya, bahkan di hadapan semua orang, dia tidak perlu menyangkalnya. Dia mengangguk dan berkata, itu benar-benar ada. Semoga berhasil, kakak seperguruan Huan. Jalan Era. Huan Tianyu berkata dengan tersenyum, kakak seperguruan Ji, warisan orang bijak semu jahat hari ini hanyalah beberapa seni peri. Jika kakak senior Ji dapat melihatnya dengan baik, aku dapat memberinya keterampilan sihir. Ji Yuan berkata, lupakan saja, lebih baik kau serahkan teknik peri ini kepada kakak senior Lu, atau jika aku mendapatkannya, kakak senior LV tidak akan berbalik melawanku. Huan Tianyu tidak dapat menahan senyum. Dia baru saja mengatakan itu. Dia tahu dalam hatinya bahwa dia tidak berani meminta Era. Tatapan mata Huan Tianyu jatuh lagi pada tubuh Wen Yue dan berkata dengan dingin, Wen Yu, apakah kau tidak mendengar apa yang aku katakan tadi? Wajah Wen Yue berubah drastis. Baru saja dia ingin mengambil kesempatan ini untuk meninggalkan kesan yang baik pada Era, dan kemudian dia bisa memanjat cabang yang tinggi ini. Tetapi tidak menyangka, cabang yang tinggi itu tidak memanjat, itu akan menyebabkan tubuh Sao. Kakak senior Huan, aku. Wen Yuegang ingin menjelaskan sesuatu, tetapi dia tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Dia tidak dapat mengatakannya di mulutnya. Ye Chen menyela, kakak senior Huan, karena kakak senior Wen berpikir bahwa aku memiliki warisan, biarkan kakak senior Ji mencarinya. Jika kamu tidak menjelaskannya hari ini, beberapa orang akan berpikir bahwa aku memiliki warisan, dan mereka akan memikirkanku sepanjang hari. Aku tidak ingin dirindukan seperti ini. Huan Tianyu berkata, baiklah, biarkan kakak seperguruan Ji mencarinya lagi. Wen Yue melihat Ye Chen dan Huan Tianyu begitu yakin sehingga hatinya tidak memiliki dasar. Keringat dinginnya mengalir turun dan dahinya ditutupi dengan butiran keringat. Jika Ye Chen tidak dapat menemukan apapun di tubuh Ye Chen, Era tidak akan mengatakan apapun,
tetapi Huan Tianyu pasti marah, dan ketika Huan Tianyu marah, dia tidak akan meminta bantuan. Dia benar-benar menyesal sekarang, mengapa dia harus terlibat dalam masalah ini benar-benar mengangkat batu untuk memukul kakinya. Di sisi Ye Chen, Jingning memikirkan sesuatu, dan kemudian melihat Ye Chen, dengan rasa terima kasih di matanya. Wen Yue berada di peringkat ke-9 di antara murid-murid dalam, dan Jingning berada di peringkat ke-10. Jika Wen Yue jatuh, dia mungkin berada di peringkat ke-9. Meskipun hanya promosi peringkat, tetapi di posisi pintu dalam itu jelas berbeda. Tentu saja, Ji Yuan tidak akan menolak. Bahkan jika dia mencari Ye Chen, dia tidak menyinggung Huan Tianyu, juga bukan permusuhan antara dia dan Huan Tianyu. Pada akhirnya, Huan Tianyu hanya memiliki dendam dengan Wen Yue. Jadi, apapun yang terjadi, dia tidak menderita. Ji Yuan berkata, karena saudara seperguruan muda Huan juga mengatakan demikian, saya tidak sopan. Dia mulai mencari seluruh tubuh Ye Chen, termasuk kantong langit dan bumi di tubuh Ye Chen. Dalam persepsi era, Ye Chen tidak memiliki apapun padanya. Di kantong langit dan bumi, hanya ada beberapa batu abadi dan beberapa hal berantakan lainnya. Tidak ada era sama sekali. Setelah mencari era, dia berkata, tidak ada warisan dalam dirinya. Begitu wajah Wen Yue berubah, dia segera berkata, kakak seperguruan Ji Yuan sedang mencari kesadaran ilahinya. Saya percaya bahwa kesadaran ilahi tidak akan menipu orang. Kakak seperguruan Wen, sepertinya aku tidak memiliki hubungan yang buruk denganmu, bukan? Mengapa kakak seperguruan Wen selalu menempatkanku dalam bahaya? Wajah Ye Chen menjadi serius. Jika kamu berpikiran terbuka, beraninya kamu. Wen Yue benar dan kuat. Dia tahu bahwa Huan Tianyu benar-benar tersinggung hari ini, dan dia tidak melakukan dua hal, menjadi lebih menyeluruh. Sebelum Ye Chen sempat berbicara kali ini, Huan Tianyu sudah marah dan berkata, Wen Yue, apakah kamu tahu bahayanya mencari kesadaran ilahi? Jika kamu tidak hati-hati, itu dapat menyebabkan kerusakan pada kesadaran ilahi, yang paling tidak dapat menyebabkan demensia, atau menjadi orang yang hidup dan mati atau langsung mati. Jika aku ingin mencari keilahianmu, beranikah kamu? Wen Yue terdiam. Dia tidak berani. Dia sangat menyadari bahayanya mencari kesadaran ilahi. Kecuali dia tidak ingin membiarkan pihak lain selamat, dia tidak akan mencari kesadaran ilahi dengan mudah. Hanya mereka yang memiliki kekuatan jiwa yang kuat yang dapat relatif aman. Kakak-kakak seperguruan, bolehkah aku berbicara denganmu? Jingning memanfaatkan kesempatan ini untuk berdiri dan berkata, apa yang ingin kau katakan? Kata Huan Tianyu dingin, jika kakak senior Ye tidak punya waktu untuk pergi ke istana, mustahil baginya untuk meninggalkan istana bersama. Kata-kata Jingning membuat Huan Tianyu sangat puas. Keringat di wajah Wen Yue semakin banyak, dan seluruh tubuhnya basah oleh keringat. Era berkata, dalam hal ini, tidak perlu mencari kesadaran ilahi. Suara Era jatuh, Wen Yu hampir lumpuh, dan wajahnya sangat pucat. Mulut Jingning ditutupi dengan senyum yang tak terlihat. Dia berdiri di samping dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia adalah orang yang cerdas. Tidak pantas untuk mengatakan sepatah kata pun sekarang. Yang terbaik adalah melihatnya dengan dingin. Wen Yue, apa yang harus kamu katakan sekarang? Teriak Huan Tianyu. Wen Yue tiba-tiba berlutut di tanah, bahkan dengan tergesa-gesa berkata, kakak senior Huan maafkan aku, kakak senior Huan maafkan aku. Huan Tianyu bersenandung, di mana aku bisa menyembuhkanmu? Kamu adalah murid batiniah. Kata-kata Huan Tianyu terdengar lebih mengganggu bagi Wen Yue. Wen Yue berkata, aku hanya melakukannya untuk kakak senior Huan. Demi kebaikanku, kau ingin melihatku mempermalukan diriku sendiri. Aku sudah mengatakannya dengan sangat jelas tadi, siapa yang berani menyentuh Ye Chen, aku tidak akan bersikap mudah, tidakkah kau mendengar kalimat ini? Sekarang, jika kau ingin berurusan denganku di depan kakak seperguruan Ji, kau harus mengatakan itu aku, oke? Huan Tianyu mencibir dan berkata, baiklah, kau adalah murid ke-9 di gerbang dalam. Bolehkah aku membunuhmu? Huan Tianyu berkata, tidak lagi memperhatikan Wen Yue. Namun wajah Wen Yue bahkan lebih pucat. Dia tahu bahwa dia tidak punya tempat untuk berdiri di masa depan. Aku khawatir tidak ada yang berani bergaul dengannya, dan tidak ada yang mau menjadi pendukungnya. Adik seperguruan Huan, ku dengar Lu Hai dan Wei Jianyu masuk. Mengapa mereka tidak keluar? Era melihat ke arah jalan Huan Tianyu. Huan Tianyu menghela nafas, mereka berdua bertemu dengan ancaman di sana. Meskipun ada warisan, ada banyak bahaya. Ketika aku menemukan mereka, mereka sudah mati. Mendengar ini, Ye Chen langsung berkata, ya, di dalam memang sangat berbahaya. Kalau tidak, kakak senior Huan tidak akan bisa mengirimku keluar. Itu karena kekuatanku sangat rendah, bahkan kakak senior Wei dan Lu tidak bisa melarikan diri, apalagi aku. Atas pernyataan Huan Tianyu, tentu saja orang-orang yang hadir tidak akan mempercayai semuanya. Hanya mereka yang masuk, dan akhirnya hanya mereka yang keluar hidup-hidup. Bukankah itu yang mereka katakan? Sekarang mereka tidak punya bukti bahwa Huan Tianyu membunuh Wei Jianyu dan Lu Hai. Era berkata, setiap orang punya kehidupannya sendiri, jadi kita hanya bisa mengatakan bahwa mereka tidak punya kehidupan ini. Huan Tianyu berkata, sayangnya, aku baru mengetahuinya terlambat, kalau tidak, mungkin itu bisa dihindari.
Huan Tianyu dapat dikatakan telah melakukan cukup banyak trik, tetapi era tersebut tidak ingin terus mendengarkan, berkata, karena warisan ini telah muncul, tidak ada artinya lagi, aku pergi dulu. Kemudian dia pergi ke era yang jauh. Kakak seperguruan Ji mudah untuk pergi. Huan Tianyu mengepalkan tinjunya. Ketika era tersebut berada di kejauhan, Huan Tianyu menatap Ye Chen dan menunjukkan senyum diam-diam. Huan Tianyu menatap Jingming lagi. Jingming dengan cepat mengangguk sambil tersenyum. Huan Tianyu berkata, sangat baik bahwa adik seperguruan Jing dapat membela keadilan. Meskipun hanya ada kalimat seperti itu, tetapi Jingming sangat senang, bahkan dengan tergesa-gesa berkata, aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Huan Tianyu tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Dia menatap Jiang Ye dan Li Ronghua. Wajah mereka sedikit berubah. Jika Huan Tianyu mengungkap mereka saat ini, itu akan menjadi badai. Huan Tianyu hanya tertawa, dan dia tidak mengatakan apa-apa, karena dia tahu bahwa pasti ada seseorang di balik kedua orang ini yang mengarahkan, dan dia tidak tahu siapa yang berada di balik layar. Jika dia tidak mengumumkannya, mungkin dia akan menghadapi risiko yang lebih besar. Huan Tianyu menoleh dan berkata kepada Ye Chen, kali ini kamu telah memberikan banyak kontribusi. Aku akan memberimu banyak hadiah setelah kamu kembali ke Sekte Abadi Alam. Ye Chen berkata, terima kasih banyak, saudara seperguruan Huan. Satu sisi Jingming yang sangat iri bisa mendapatkan hadiah Huan Tianyu, itu sama sekali tidak terlalu buruk. Sekarang, warisan Tianzi Zuosheng juga telah diperoleh. Banyak orang tidak punya niat untuk terus tinggal di dalamnya. Mereka hanya pergi satu demi satu. Huan Tianyu berkata, ayo kembali ke Sekte Abadi Pencipta. Ye Chen mengangguk dan berkata kepada Jingming, saudara seperguruan Jing, apakah kamu ingin bergabung dengan kami? Jingming, tentu saja, bersedia memberi Ye Chen senyuman terima kasih. Dia tahu bahwa Ye Chen memberinya kesempatan untuk mendekati Huan Tianyu. Mulut Ye Chen sedikit terangkat, senyum ini sangat berarti, dia tersenyum hanya karena dia ingin membiarkan Jingming bepergian dengan alasan lain, tetapi juga alasan yang sangat penting. Alasan mengapa era tidak menemukan apapun darinya sekarang adalah karena dia telah mentransfer banyak hal ke Jingming. Ye Chen selalu sangat berhati-hati dalam pekerjaannya. Meskipun dia tidak yakin apa yang akan terjadi pada akhirnya, dia tahu bahwa beberapa orang akan meragukan bahwa dia juga memiliki warisan, jadi dia harus mengklarifikasi dirinya sendiri. Oleh karena itu, transfer warisan terlebih dahulu, sehingga saya dapat menangani semua hal yang terjadi selanjutnya dengan lebih baik. Pilihannya terbukti benar. Jika bukan karena transfer barang, era itu akan menyadari bahwa segala sesuatu tidak akan berjalan semulus itu. Sekarang setelah semuanya berakhir, Ye Chen tentu saja ingin mengambil kembali semuanya. Untuk mendapatkannya kembali, Jingming harus mengikuti. Jika tidak, warisan itu akan menjadi milik Jingming. Ye Chen mendekati Jingming, merasa sangat dekat. Dia berkata dengan suara rendah, kakak Jing, hal berikutnya adalah melihat milikmu sendiri. Saat berbicara, sebuah bayangan terbang ke lengan baju Ye Chen, diam-diam. Jingming sama sekali tidak merasakannya. Jingming berkata sambil tersenyum, Ye Sidi memiliki hati. Tentu saja aku tahu itu di dalam hatiku. Terima kasih banyak, kakak Jing. Ye Chen mengepalkan tangannya. Jingming berkata sambil tersenyum, kita semua adalah saudara, sama-sama. Ye Chen mendapatkan sesuatu, benar-benar lega, dan berkata, ayo pergi. Ayo kita bertemu dengan Xianzong bersama. Huan Tianyu berjalan keluar dari reruntuhan kuno bersama Ye Chen dan Jingming, tetapi saat hendak keluar, Ye Chen meninggalkan sepotong hukum dengan tenang. Ketika mereka pergi jauh, pecahan hukum itu berubah menjadi cabang Ye Chen, yang berdiri di pintu masuk reruntuhan kuno dengan senyum licik. Tidak mungkin warisan Tianzi Zuosheng sesederhana itu. Ye Chen menyentuh dagunya dan berkata pada dirinya sendiri, 7 harta karun sesuai dengan 7 jenis seni sihir. Tidak ada kitab suci dalam warisan ini. Ini adalah masalah yang paling kritis. Jika satu generasi orang suci semu ingin mewariskan kitab suci, mereka pasti akan meninggalkan kitab suci. Kalau tidak, bagaimana kita bisa menyebutnya warisan? Jelas, Huan Tianyu tentu saja tidak mendapatkan kitab suci, jadi kitab suci yang dipraktikkan oleh Tianzi Zuosheng pasti masih ada di situs kuno ini, tetapi belum ada yang mendapatkannya. Ye Chen menatap langit dan bumi yang luas, tetapi juga beberapa cara yang tidak berdaya. Dunia ini begitu besar, di mana warisan yang sebenarnya akan disembunyikan di pertemuan orang suci semu surga yang jahat. Ye Chen tidak mencari kemana-mana secara membabi buta, tetapi terlebih dahulu meluruskan petunjuknya. Jika dunia yang begitu luas dicari secara membabi buta, diperkirakan kematian mungkin tidak dapat ditemukan. Ye Chen pertama-tama menemukan tempat untuk bersembunyi. Bagaimanapun, dia telah pergi bersama Huan Tianyu. Dia hanya bisa menunggu sampai semua orang di dalam pergi sebelum dia bisa muncul. Kilatan ini adalah waktu hari ini. Ye Chen menatap langit. Mungkin langit bisa memberinya banyak petunjuk. 7 bintang terang itu masih sangat terang, cahayanya berkedip. Ye Chen menatap bintang-bintang itu untuk waktu yang lama. Dia merasa bahwa ketujuh bintang itu tidak akan sesederhana itu. Matanya terpaku pada ketujuh bintang itu, dan kemudian mengabaikan semua bintang lainnya. Dengan cara ini, itu menjadi 7 titik.
Tidak ada aturan yang harus diikuti dalam penataan ketujuh titik ini, dan mereka tidak membentuk bentuk apapun. Pikiran Ye Chen mulai berjalan cepat. Dia menghubungkan tujuh titik terang itu secara berpasangan untuk membentuk garis. Ketika tujuh titik terang itu terhubung di dekatnya, sebuah poligon tidak beraturan terbentuk. Poligon itu tampak seperti lingkaran yang melingkari. Setelah menghubungkan titik-titik yang berseberangan dengan tujuh titik terang, Ye Chen menemukan bahwa semua garis penghubung berpotongan, membentuk titik ke-8. Dan titik ke-8 ini tumpang tindih dengan bintang yang kurang terang. Titik ke-8, Ye Chen melihat situasi ini, matanya tiba-tiba menjadi cerah. Bisakah kita mengatakan bahwa warisan sebenarnya dari orang suci semu jahat hari ini ditempatkan pada posisi yang sesuai dengan titik ke-8? Ini adalah satu-satunya petunjuk yang ditemukan Ye Chen saat ini. Tidak peduli apakah ada warisan Tianzi Zusheng, dia juga harus mencarinya. Ye Chen datang ke posisi yang sesuai dengan titik ke-8. Ini adalah sepotong reruntuhan, dan itu adalah reruntuhan yang hebat. Dilihat dari skala reruntuhan, pasti ada istana besar di sini. Ye Chen melihat sekeliling. Dia telah mengunjungi banyak tempat di situs itu. Dia pikir itu adalah tempat yang paling cocok untuk menjadi aula utama. Terlebih lagi, dia sepertinya tidak melihat aula utama di situs itu. Sekarang sepertinya aula utama seharusnya ada di sini dan hampir dianggap datar. Jika warisan Tianzi Zuosheng ada di sini, itu pasti di bawah tanah. Ye Chen berpikir dalam hatinya. Memikirkannya, tubuh Ye Chen sedang menuju ke tanah. Itu masih reruntuhan ketika puluhan kaki masuk ke dalamnya. Kemudian masuk lebih dalam. Setelah 100 kaki, itu mencapai tanah yang sebenarnya. Ye Chen turun sepenuhnya dan mengebor hampir 10 zang. Tiba-tiba, sebuah ruang besar muncul, yang sebenarnya kosong di bawah tanah. Ye Chen Man bersemangat. Dia tahu bahwa dia pasti telah menemukan yang tepat. Warisan Tianzi Zusheng ada di sini. Ini gelap. Ye Chen baru saja masuk ketika garis pandangnya gelap. Setelah beberapa saat, secara bertahap dapat melihat beberapa hal. Sebuah istana emas muncul. Ye Chen sangat gembira saat istana emas muncul dan berjalan menuju istana. Tiba di gerbang utama istana emas. Ada sebuah plakat di pintu masuk utama, yang diukir dengan 3 karakter besar, Istana Tianzi. Melihat ketiga karakter ini, Ye Chen lebih yakin bahwa ini adalah istana nyata dari kejahatan surgawi dan orang suci semu. Gerbang istana terbuka, Ye Chen masuk. Setelah memasuki istana, aula utama tampak cemerlang, megah, dan mendominasi. Begitulah seharusnya orang suci semu. Ketika Ye Chen melihat istana, dia dipenuhi dengan emosi. Pada saat ini, ada kilatan cahaya di singgasana naga berukir di aula utama. Tiba-tiba, sesosok muncul di singgasana, dan Ye Chen terkejut. Pria itu berusia setengah baya, dan alisnya penuh dengan kejahatan, tetapi matanya tidak begitu jahat, dan ada jejak keadilan di matanya. Kostum hitam putih di tubuhnya, temperamennya luar biasa, berdiri di atas takhta memiliki semacam momentum raja di dunia. Ye Chen menatap pria parubaya itu, dan dia tahu bahwa pria parubaya itu pastilah Tianzi Zusheng, dan Tianzi Zusheng saat ini hanyalah bayangan sisa, bukan yang asli. Aku tidak menyangka akan menunggumu menjadi sedikit berbulu pada akhirnya. Pada saat ini, Tianzi Zusheng, yang berdiri di samping takhta, menatap Ye Chen dan berkata perlahan. Ye Chen mengepalkan tinjunya dan memberi hormat, aku telah bertemu Sun Sheng. Tianzi Zusheng Dao, bagaimana kamu menemukan tempat ini? Ye Chen berkata, itu berdasarkan 7 bintang terang di langit sebagai petunjuk. Awalnya, aku mengira bahwa 7 bintang terang itu menuntun 7 harta karun untuk membuka harta karun itu. Namun, ketika warisan istana gelap itu diturunkan, aku merasa bahwa ini seharusnya bukan warisan dari semua kejahatan surgawi dan kuasi suci. Mengapa menurutmu begitu? Tianzi Zunseng lebih tertarik melihat ke arah Ye Chen Dao. Ye Chen berkata sambil tersenyum, tidak mungkin hanya beberapa jenis seni peri yang bisa diwariskan, jadi aku berani menebak bahwa warisan yang sebenarnya pasti masih ada di tempat lain. Dan bagaimana kau menemukannya dengan 7 bintang di langit? Tanya Tianzi Zuosheng. Ye Chen berkata, aku menghubungkan 7 bintang itu secara berpasangan dan menemukan bahwa ada persimpangan di antara mereka. Aku hanya membuat bintang yang sesuai yang tidak terang, yang disebut bintang ke-8, dan disinilah bintang ke-8 terbentuk. Ketika aku datang ke sini dan melihat skala reruntuhan di atas, aku tahu bahwa aku seharusnya menemukan yang tepat. Ketika saya akhirnya datang ke sini dan melihat istana jahat hari ini, saya sepenuhnya yakin. Setelah mendengar perkataan Ye Chen, wajah Tianzi Zunseng menunjukkan senyuman dan berkata, aku tidak menyangka bahwa petunjuk yang aku rancang dengan hati-hati itu berhasil dipecahkan olehmu. Sepertinya itu adalah kehendak Tuhan. Ye Chen berkata, ini juga anak kecil, kupikir itu hanya kebetulan. Tianzi Zunseng tertawa, keberuntungan apa yang bukan keberuntungan, ini adalah takdir, dan kamu harus mendapatkan warisanku. Nah, karena kamu menemukannya, maka warisanku akan diberikan kepadamu. Kejahatan surgawiku akan menjadi suci selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya di negeri dongeng, karena itu juga benar dan jahat, itu disebut Tianzi. Aku hanya melakukan apa yang aku suka lakukan. Aku pikir gelar Tianzi sangat bagus, jadi itu tidak masalah. 30.000 tahun yang lalu, aku menyinggung seorang pria kuat di puncak lantai 9 Daluo Jinxian.
Aku mengejar dan membunuhnya sepanjang jalan. Pada akhirnya, aku tidak dapat menahan diri untuk tidak dilenyapkan olehnya. Aku tidak berdamai, jadi aku ingin melanjutkan warisan kursi ini. Nak, jika kau mendapatkan warisanku, kau harus membalas dendam untukku di masa depan. Mata Tianzi Zuosheng memancarkan sinar dingin, tetapi hatinya juga tidak mau membalas dendam. 30.000 tahun yang lalu, pihak lain adalah puncak dari lantai 9 Daluo Jinxian. Setelah 30.000 tahun, aku khawatir pihak lain telah mencapai level Hunyuan darah Jinxian. Dalam kondisiku saat ini, diperkirakan akan butuh waktu lama bagi pihak lain untuk mencapai puncak level 9 dari Hunyuan darah Jinxian. Ye Chen berkata sambil tersenyum pahit. Tianzi Zuosheng berkata, Daluo Yanxian Jueku dapat membuatmu meningkatkan ranahmu dengan cepat. Selama kau tidak bodoh, aku yakin kau dapat dipromosikan ke kekuatan Daluo Jinxian dalam 1000 tahun. Ye Chen sedikit terkejut. Dalam waktu 1000 tahun, bisakah dia meningkatkan kekuatan Daluo Jinxian? Melihat ekspresi heran Ye Chen, Tianzi Zuosheng tahu bahwa Ye Chen tidak mempercayainya. Dia mendengus, menurutmu dari mana gelar Ye Zuosheng berasal? Mengapa kamu mengatakan bahwa aku baik dan jahat? Karena formula abadi melahap Dharma ini adalah semacam kekuatan yang dapat melahap esensi darah orang lain dan secara langsung mengubahnya menjadi kekuatan sendiri. Metode abadi semacam ini jahat bagi mereka yang merasa benar, jadi aku adalah iblis di mata mereka. Tetapi semua orang di ruangan ini adalah orang-orang terkutuk, dan tidak ada orang baik yang pernah membunuh mereka. Jalan suci Semu Tianzi, di mata jalan yang benar, aku adalah iblis besar, tetapi di jalan yang jahat, aku adalah orang yang benar, jadi ini benar dan jahat. Ye Chen sekarang mengerti alasan mengapa Tianzi Zuosheng disebut Tianzi, dan formula pemerkosaan makhluk abadi ini juga mengerikan, ia dapat langsung melahap saripati darah orang lain dan mengubahnya menjadi kekuatannya sendiri, tanpa perlu disempurnakan. Nak, kau tidak perlu khawatir tentang alam setelah kau mendapatkan Daluo Yanxian Jue milikku. Tianzi berkata dengan cara yang sangat suci, selain mewariskan formula Daluo kepadamu, ada juga pedang emas hijau darah suci yang dimurnikan dari emas hijau darah suci, yang merupakan senjata yang kubawa bersamaku. Kau seharusnya tidak menggunakannya dengan sembarangan. Petik 2. Ada terlalu banyak orang yang telah menyinggung perasaanku, dan ada juga banyak musuh. Pedang emas hijau darah suci ini dapat dianggap sebagai simbol dari kursi ini. Banyak orang yang mengetahuinya, jadi begitu benang emas biru darah suci muncul, itu mungkin dikenali oleh orang-orang. Ye Chen berkata, agak berbahaya jika diturunkan oleh orang tuamu. Kau sudah mengatakan begitu banyak, tetapi kau belum mengatakan siapa musuhmu. Aku tidak tahu apakah aku masih hidup sekarang. Tianzi Zuosheng berkata, musuhku memiliki asal-usul yang hebat. Kau seharusnya lebih berhati-hati. Dia adalah seorang tetua dari klan Guntur dan Kilat, salah satu dari 6 keluarga abadi di negeri dongeng. Namanya adalah Lei Yinzu. Sekarang 30.000 tahun telah berlalu dan seharusnya jarang muncul. Namun, permusuhan antara aku dan klan Petir dan Guntur terlalu dalam. Ada banyak orang Petir dan Guntur yang terbunuh di bawah pedang hijau dan emas darah suci. Ye Chen ragu, aku berkata, Zunseng, kebencian mendalam apa yang kamu miliki dengan klan Petir dan Guntur? Bagaimana kamu membunuh begitu banyak dari mereka? Tianzi Zuosheng berkata, hal-hal terhormat dari klan Petir dan Guntur itu membunuh satu-satunya muridku atas nama menghilangkan bahaya atas nama. Dalam kemarahanku, aku membunuh murid paling berbakat dari generasi klan Petir dan Guntur itu, serta penerus mereka di masa depan. Karena itu, Lei Yinzu, yang tidak dapat keluar dari penjara, sangat marah sehingga dia membunuhnya. Tianzi Zunseng berhenti berbicara tentang ini, dan wajahnya menjadi sedikit jelek dan malu. Dia terbatuk dan berkata dengan dua suara, kamu hanya perlu mengingat siapa musuhmu. Jika kau bertemu dengan orang-orang dari klan Petir dan Guntur di masa depan, kau tidak boleh bersikap belas kasihan dan melahap esensi darah mereka. Garis hitam di wajah Ye Chen berkata, sekarang aku tidak bisa mencampur kekuatanku di Xianzong. Lebih baik aku membicarakannya nanti. Tianzi Zunseng bersenandung, karena aku telah mengajarimu rumus memperkosa makhluk abadi, kau adalah muridku Tianzi Zuosheng. Sekarang kau bersujud padaku 3 kali dan memujaku sebagai guru. Ye Chen tahu bahwa orang ini sombong dan angkuh. Dia tidak bisa mengajarinya rumus memperkosa makhluk abadi dengan santai. Dia harus bersikap benar. Ye Chen berlutut dan membenturkan kepalanya 3 kali. Tianzi Zunseng mengangguk puas dan berkata, baiklah, karena kau bersujud, kau adalah murid Tianziku. Sekarang aku akan mengajarimu rumus memperkosa makhluk abadi. Tianzi Zunseng menunjuk ke arah Ye Chen, dan seberkas cahaya keluar dari ujung jarinya. Namun, ketika cahaya itu masuk ke dalam pikiran Ye Chen, Tianzi Zunseng terkejut dan berkata, apakah kau tidak memiliki indera ketuhanan? Ini sedikit memalukan. Ye Chen juga ditutupi dengan garis-garis hitam, demi keselamatan, tubuh asliku telah meninggalkan tempat ini. Ini hanyalah sebagian dari diriku. Untuk menjadi bagian, apakah Anda memiliki satu energi Sanxing Xianzong menjadi 3 energi murni Tianzi Zuosheng tercengang? Ye Chen menganggukkan kepalanya dan berkata, tetapi itu bukan satu napas yang berubah menjadi 3 pembersihan Sanxing Xianzong, itu adalah satu napas yang berubah menjadi tanah suci Sanxing di dunia manusia.
Saya baru saja terbang dari dunia manusia ke dunia abadi. Tianxi Zuosheng, dan berkata, saya katakan anak muda, bagaimana mungkin Anda adalah murid Zhaohua Xianzong dan Sanxing Xianzong, jadi begitu. Momentum tanah suci Sanxing di dunia manusia merupakan semacam dukungan bagi Sanxing Xianzong di dunia manusia, sehingga transformasi Sanxing menjadi Sanxing secara alami menyebar ke dunia manusia. Jika kamu tidak pergi ke Sanxing Xianzong, apa yang kamu lakukan di sini? Apakah kamu tidak takut orang-orang tua Xianzong secara alami akan mengetahui tentang 1 napas dan 3 pembersihanmu? Pada saat itu, kamu harus ditinggalkan. Ye Chen berkata sambil tersenyum, aku benar-benar ingin pergi ke Sanxing Xianzong, tetapi Wan Xianzu terlalu jauh dari Tianyinsu. Aku terlalu lemah. Aku khawatir aku telah meninggal di jalan sebelum aku berada di masa lalu. Jadi aku akan meningkatkan kekuatanku dengan bantuan Xianzong. Aku akan memiliki kesempatan untuk mengunjungi Sanxing Xianzong di masa depan. Baiklah, baiklah. Aku tidak peduli sekte atau sekte mana kamu. Sekarang kamu adalah murid Tianxiku. Tianxi Zuosheng mendengus, lalu melambaikan tangan besar, seberkas cahaya berkelap-kelip di kuil. Semua cahaya terkondensasi menjadi satu kitab suci. Ye Chen terpesona. Wah, ini kitab suci Daluo menelan formula abadi. Kamu dapat mengingatnya dengan baik. Tianxi Zuosheng bangga dengan wajahnya. Ye Chen segera menanamkan semua kitab suci dalam benaknya. Setelah beberapa saat, dia berkata, aku sudah mengingatnya. Bagus, sekarang aku serahkan pedang hijau darah suci milikmu. Pilar batu di aula bergetar dengan gelombang hentakan Tianxi Zunseng, lalu meledak, dan pedang biru terbang keluar. Panjang pedang itu 5 kaki, lebar pedang itu 5 jari, dan gagangnya hampir 1 kaki. Itu pedang besar, tetapi tidak terlihat berat. Itu hanya arogan. Begitu Ye Chen melihat pedang itu, dia merasa sangat menyukainya. Ye Chen membuat gerakan besar dan menggenggam pedang hijau darah suci di tangannya, lalu melambaikannya dan menuliskannya. Dia merasa cukup nyaman. Setelah kamu mengolah formula abadi menelan Dharma, kamu dapat menggunakannya untuk mengaktifkan pedang emas hijau darah suci, dan kemudian kamu dapat mencapai kesatuan manusia dan pedang. Tianxi Zuosheng berkata, ingat, meskipun Daluo Xianjue adalah sekte jahat, kamu tidak dapat melakukan hal-hal jahat. Kamu tidak dapat membunuh orang yang tidak seharusnya dibunuh. Aku telah hidup di negeri dongeng selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun aku memiliki gelar Tianxi, aku duduk tegak. Aku layak mendapatkan surga dan bumi. Jika kalian tidak melakukan perbuatan baik dan merusak reputasiku sebagai Tianxi, aku tidak akan pernah melepaskan kalian. Ye Chen menyeringai dan berkata dalam hatinya, kalian semua sudah mati, dan sisa-sisa keinginan ini tidak akan bertahan lama. Bahkan jika aku melakukan sesuatu yang buruk, apa yang dapat kalian lakukan padaku? Hati Ye Chen juga berpikir seperti ini, dia pasti tidak akan pergi membunuh orang yang tidak bersalah tanpa pandang bulu, jika seseorang datang untuk membunuhnya, dia tidak akan berbelas kasihan. Aku mengerti. Ye Chen mengepalkan tinjunya dan memberi hormat. Dia masih sangat menghormati nasihat kejahatan surgawi untuk menjadi suci, dan dia dapat menjaga prinsipnya sendiri, bahkan jika ada yang bernama kejahatan surgawi. Aku murah hati. Dibandingkan dengan orang-orang munafik itu, aku tidak tahu di mana kekuatannya. Baiklah, lanjutkan dan ingat apa yang aku katakan kepadamu. Jangan mengekspos dirimu sendiri. Tianxi Zunseng menatap Ye Chen dalam-dalam. Terlihat dari sorot matanya bahwa ia telah menaruh semua harapannya pada Ye Chen. Saat ini, tubuh Tianxi Zunseng perlahan menghilang. Ye Chen berlutut di tanah dan melihat jejak terakhir dari keinginan Tianxi Zunseng menghilang di dunia ini. Setelah Tianxi Zunseng pergi, Ye Chen berdiri dan mendesah, satu generasi orang suci semu telah sepenuhnya padam. Surga itu jahat dan surga itu jahat. Manusia tidak jahat. Kemudian, Ye Chen mencari-cari di istana lagi untuk mencari tahu apakah ada sesuatu yang baik. Akhirnya, Ye Chen mendapatkan setumpuk batu peri yang lebih besar dari tempat lain di sebuah ruang batu. Satu batu peri berukuran setengah dari semangka, dan roh abadi di dalamnya sangat tebal. Jika dihitung kasar, jumlahnya lebih dari 50.000, itu adalah keberuntungan besar. Sayangnya, tidak ada pil, kalau tidak, itu akan lebih sempurna. Ye Chen keluar dari istana, berdiri di luar istana dan melihat 3 karakter besar, Istana Tianxi. Setelah beberapa saat, dia tidak ragu-ragu dan berbalik. Keluar dari tanah, kembali ke tanah, Ye Chen kembali ke pintu masuk situs. 2 hari kemudian, tubuh Ye Chen kembali ke Sekte Abadi Alam. Begitu dia kembali ke Xianzong, Ye Chen langsung memilih untuk menutup diri. Dia memberitahu Leng Qiuhan bahwa dia tidak akan melihat siapapun sebelum dia keluar. Meskipun Ye Chen sedang duduk di dalam ruangan, tubuh aslinya telah memasuki kantong surga dan bumi para dewa. Latihannya tentang formula menelan yang abadi pasti merupakan tindakan rahasia, yang tidak dapat ditemukan. Di kantong surga dan bumi para dewa, Ye Chen duduk bersila. Semua kitab suci Daluo melahap formula abadi muncul di benaknya. Setelah menyaring kitab suci ini, dia kagum. Formula menelan abadi ini benar-benar semacam kitab suci ajaib. Tidak peduli yang hidup atau yang sudah mati, selama Anda menggunakan formula, Anda dapat menyerap kekuatan pihak lain dan mengubahnya menjadi kekuatan Anda sendiri.
Semakin kuat orang yang diserap, semakin cepat kekuatan mereka sendiri akan meningkat. Singkatnya, satu kata adalah menyedot. Selama 3 bulan, Ye Chen ditutup. Formula menelan abadi ini bukanlah kitab suci yang sangat mendalam. Tidak seperti kitab suci lainnya, ia membutuhkan berbagai pemahaman. Setelah 3 bulan, Ye Chen hampir sepenuhnya memahami formula tersebut. Sekarang tidak ada masalah untuk menggunakannya. Setelah itu, Ye Chen Yu mulai berlatih pedang Tibet, menelan formula langit dan membunuh formula langit naga dan gajah satu persatu. Masing-masing dari mereka sangat kuat, terutama ketika digunakan dengan senjata yang sesuai. Ye Chen berlatih teknik pedang langit Tibet selama setengah bulan, dan kemudian menggunakannya dengan pedang emas ungu Tianxuan. Kekuatannya begitu kuat sehingga Ye Chen terkejut. Pedang emas ungu Tianxuan adalah sejenis senjata abadi yang kedua setelah bahan abadi. Teknik pedang langit Tibet sangat tirani dan menakutkan. Ketika digunakan, itu hampir seperti menghancurkan seluruh langit dan bumi. Selama Ye Chen menjalankan formula menelan, labu dapat segera menelan objek yang dituju mulut labu, dan kemudian berubah menjadi air nanah dalam pernapasan. Ye Chen juga terkejut. Jika Anda melawan musuh, labu itu sendiri dapat membuat orang merasa takut. Piring bagua seperti naga, Ye Chen meraung dan menyebarkan formula gajah naga untuk membunuh langit. Kemudian dia melemparkan piring bagua gajah naga ke udara. Cahaya bagua gajah naga menyilaukan, berkedip dengan cahaya aneh. Semua garis pada cakram 8 diagram gajah naga menyala, memantulkan susunan yang sangat besar. Dalam susunan ini, gajah naga melangkah di langit dan sangat mendominasi. Namun, siapapun yang memasuki susunan itu harus menanggung serangan mengerikan gajah naga. Ye Chen mencoba ketiga jenis seni sihir sekali, dan dia sangat terkejut. Aku anak yang baik. Dengan ketiga jenis seni sihir ini, bahkan jika itu lebih dari 2 tingkat konfrontasi, tidak ada masalah. Baik di negeri dongeng atau di dunia manusia, hal terpenting bagi musuh adalah ukuran kekuatan yang mereka miliki. Baik itu kekuatan abadi atau kekuatan spiritual, semuanya memainkan peran penting dalam pertempuran. Alasan mengapa seorang pria dengan alam yang kuat menjadi kuat adalah karena ia memiliki kekuatan abadi atau kekuatan spiritual yang kuat, jadi kekuatannya kuat. Dan Ye Chen sekarang memiliki sumber daya yang kaya, jadi Anda tidak perlu khawatir tentang Xianli. Begitu Anda membakar Xianxi, Xianli akan mencapai keadaan yang sangat mengerikan. Dikombinasikan dengan sihirnya yang kuat, bukan tidak mungkin untuk menantang lebih dari 2 tingkat. Sebelumnya, dia membunuh 3 tingkatan makhluk abadi dengan kekuatan tingkat pertama, yang dicapai dengan oportunisme dan mengejutkan lawan-lawannya. Sekarang tidak perlu seperti itu. Dia bisa bertarung langsung. Namun, Ye Chen tidak menunjukkan kekuatannya dengan santai. Dia harus tetap rendah hati sekarang. Tujuannya menciptakan sekte abadi bukanlah untuk memiliki dendam, tetapi untuk dapat berlatih lebih baik, berusaha untuk mencapai tingkat tertentu sesegera mungkin, dan kemudian pergi ke Tianjinsu. Ye Chen menghabiskan hampir setengah tahun untuk berlatih, dan segala sesuatu tentang negeri dongeng telah ditingkatkan, tetapi alamnya masih merupakan makhluk surgawi tingkat kedua. Ye Chen merasa sudah waktunya untuk meningkatkan alamnya, jadi dia memurnikan sejumlah besar batu abadi untuk menerobos, dan butuh waktu hampir sebulan untuk menerobos ke tingkat ketiga Tianxian. Setelah mencapai lantai 3 Tianxian, Ye Chen meninggalkan jalan setapak. Ye Chen berjalan keluar ruangan dan berdiri di pintu ruangan. Dia baru saja melihat Yin He keluar dari ruangan. Dia menatap Ye Chen dan merasakan bahwa napas Ye Chen telah mencapai lantai 3 Tianxian, dan matanya sedikit membeku. Senyum Ye Chen Chong, menurutnya, adalah senyum menghina, dan dia tidak bisa menahan perasaan marah. Senyum Ye Chen memang sedikit menghina. Sekarang Yin He tidak lagi mengancamnya. Ini adalah masalah hidup dan mati di antara pikirannya. Melihat senyum sinis Ye Chen, Yin He menjadi marah. Sejak Ye Chen muncul, dia tampaknya telah menyimpang dari jalan hidupnya. Dia pernah mencintainya di mana-mana, dan sekarang dia benar-benar terganggu. Dia membenci Ye Chen, dan Ye Chen adalah bintang sapunya. Jika Ye Chen tidak muncul, dia akan tetap menjadi putra kesayangan surga. Sekarang semua cahaya telah diambil oleh Ye Chen. Apa yang kamu tertawakan? Yin He menatap Ye Chen dengan wajah dingin. Ye Chen masih menahan senyum seperti itu, berkata dengan ringan, apa hubungannya denganmu? Yin He menunjuk Ye Chen dan berkata dengan marah, Ye Chen, karena kamu, semua milikku telah berubah. Aku ingin merebut kembali semua milikmu, dan aku ingin menantangmu. Yin He tidak bisa lagi mengendalikan dirinya. Dia harus menantang Ye Chen, dan harus membiarkan Ye Chen merangkak di kakinya. Hanya dengan cara ini dia dapat menemukan dirinya seperti orang surgawi dan mengambil kembali semua miliknya. Ketika Ye Chen mendengar tantangan Yin He, dia tertawa dan berkata, kakak seperguruan, kamu bukan lawanku sekarang. Sebaiknya kamu pertimbangkan baik-baik. Jika terjadi perang, itu akan menjadi pertempuran hidup dan mati. Petik 2. Bahkan jika itu kematian, itu lebih baik daripada sekarang. Terlebih lagi, aku bukan pecundang. Yin He berkata dengan percaya diri. Ye Chen berkata, karena kakak seperguruan begitu percaya diri, aku akan melihat berapa banyak kemampuan yang telah dia tingkatkan dalam 6 bulan terakhir. Yin He bersenandung, cukup untuk membuatmu hancur berkeping-keping. Aku menantikannya. Ye Chen tidak puas dengan senyuman.
Napas Yin He meledak, dan kekuatan 4 lapisan makhluk surgawi terungkap, dan kekuatan abadi itu kuat dan kuat. Tubuh Ye Chen bergetar, dan kekuatan abadi keluar. Kekuatan abadi ini hampir tidak membutuhkan perbedaan kekuatan abadi 4 tingkat dari yang abadi. Kedua pria itu hampir meledak, dan orang-orang lain di halaman juga terkejut. Leng Qiuhan, Luo Qingcheng, Yan Shaoqing, Mo Tianzu, dan Xiao Han semuanya berjalan keluar ruangan dan menatap kedua pria yang penuh dengan bubuk mesiu itu. Mereka tidak berbicara, mereka hanya menonton. Rasa terima kasih dan dendam Yin He dan Ye Chen telah mencapai keadaan yang tidak dapat didamaikan, dan sekarang hanya satu pemberhentian yang dapat sepenuhnya mengakhiri dendam mereka. Sungguh luar biasa bahwa kekuatan Ye Chen telah mencapai tingkat yang begitu tinggi. Luo Qingcheng tampak sedikit jelek, dia mengepalkan tinjunya, dan sekarang dia benar-benar mengejar Ye Chen. Tidak hanya Luo Qingcheng, tetapi juga Yan Shaoqing, yang dulunya adalah Tian Jiao, sekte terbesar di setiap pemerintahan, sekarang dilampaui oleh orang yang dulunya tidak dikenal. Terlebih lagi, Ye Chen adalah orang terbaik untuk bergaul di tempat ini, yang sungguh tidak terduga. Yin He meraung, dengan aura membunuh yang kuat dan momentum untuk membunuh Ye Chen tetap diam, seperti gunung. Yin He menyerang Ye Chen dengan tinjunya, yang mengandung 10% kekuatan Yin He. Dia hampir ingin membunuh Ye Chen dengan satu pukulan. Ye Chen mendengus pelan, dan kekuatan abadi terus melonjak di tinjunya. Semacam ujian cara dan metode kaisar bergegas keluar, dan atmosfer yang mendominasi diselimuti, seperti seorang raja di dunia. Kedua tinju Ye Chen saling bertabrakan, dan riak menyebar di halaman. Halaman berguncang, dan rumah-rumah hampir runtuh. Pada saat bersentuhan dengan tinju Ye Chen, Yin He merasakan kekuatan besar melonjak ke depan, seperti banjir yang mengamuk, tak terbendung. Tubuhnya seperti layang-layang yang putus, seperti parabola sempurna di udara, dan kemudian menghantam tanah dengan keras. Puff! Satu pukulan, selama satu pukulan, dapat sepenuhnya mengalahkannya. Yin He menatap Ye Chen dengan tak percaya. Bagaimana dia bisa begitu kuat? Hanya satu pukulan, Ye Chen melangkah selangkah demi selangkah di depan Yin He. Sikap seperti itu membuat Yin He mendongak. Sebaliknya, Ye Chen mendominasi. Situasi seperti itu benar-benar membuat Yin He lari terbirit-birit. Ye Chen berkata, sudah kubilang, jika hari ini terjadi perang, itu pasti pertempuran hidup dan mati. Kau yang akan mengakhiri hidupmu atau aku yang akan melakukannya. Mata Yin He menyipit, lalu dia merasa frustrasi. Dia memejamkan mata dan berkata, aku, Yin He, tidak akan pernah mati di tanganmu. Kata Yin He sambil meraung, napas yang kuat keluar, seluruh tubuhnya meledak. Dia memilih untuk meledakkan dirinya sendiri untuk membuktikan harga dirinya dengan cara ini. Melihat Yin He yang telah berubah menjadi awan kabut darah, semua orang yang hadir menarik napas dalam-dalam. Tian Jiao, yang dulunya merupakan generasi dari rumah besar Tianan, akhirnya berakhir seperti ini. Ye Chen menarik napas dalam-dalam dan berkata, sebenarnya, aku tidak pernah berpikir untuk bersaing denganmu. Itu hanya angan-anganmu, cara hidup setiap orang berbeda. Tidak semua orang berpikiran sama denganmu. Setelah itu, Ye Chen meraung sebentar, dan semua darah di tanah terhapus oleh api ungu. Ye Chen mengabaikan yang lain dan berjalan keluar dari halaman sendirian. Berjalan di jalan kuno gerbang luar, Ye Chen bertemu banyak murid gerbang luar sepanjang jalan. Semua murid luar mengenal Ye Chen dan tahu bahwa ada murid inti yang kuat di belakangnya. Orang-orang ini iri atau dengki. Namun, kebanyakan orang masih berharap untuk memiliki hubungan yang baik dengan Ye Chen. Setelah melihat Ye Chen, mereka semua tersenyum dan menyapa. Ye Chen juga menanggapi dengan sangat sopan, tidak ada rasa intimidasi. Aku belum melihatmu selama setengah tahun. Pada saat ini, Meng Tong bertatap muka. Setelah melihat Ye Chen, dia juga menyapa sambil tersenyum. Kakak senior Meng, Ye Chen mengepalkan tinjunya dan berkata, masuklah, kalian semua sedang meningkatkan kekuatan kalian. Jika kalian tidak menilai, kalian akan segera memulai. Aku tidak boleh gagal, Meng Tong berkata sambil tersenyum, kakak Ye didukung oleh kakak senior Huan. Tidak peduli seberapa kuat dia masih memiliki waktu setengah tahun untuk menilai. Dengan kecepatan gambar ini, dia telah sepenuhnya memenuhi persyaratan kualifikasi. Ye Chen berkata, kakak senior Meng menyanjungku. Meng Tong berkata, dikatakan bahwa setengah tahun yang lalu situs Tianxi Zunseng sedang mencari harta karun, dan kakak senior Ye juga terlibat. Sungguh membuat iri, tidak mungkin bagi kita untuk melakukan hal-hal seperti itu. Kakak Ye pasti telah menemukan banyak bayi yang baik, kan? Meng Tong berkata sambil tersenyum. Ye Chen berkata dengan senyum masam, tidak ada bayi yang baik. Aku hampir kehilangan nyawaku. Artinya, aku akan mati di dalamnya jika kakak senior Huan tidak melindunginya. Adik Ye sangat rendah hati mengatakan itu. Setidaknya dia pergi melihat dunia, tetapi kita bahkan tidak punya kesempatan untuk melihatnya. Meng Tong berkata sambil tersenyum pahit. Ye Chen berkata, kali ini, kakak senior Meng akan memasuki pintu dalam, kan? Saya ingin mengucapkan selamat kepada Tuan Meng terlebih dahulu. Meng Tong menggelengkan kepalanya dan berkata, di mana saya bisa mendapatkannya? Saya paling banyak bisa pergi ke puncak gerbang luar lainnya.
Orang yang memasuki gerbang dalam adalah orang-orang yang naik dan keluar dari gerbang. Jika kita ingin memasuki gerbang dalam saat kita turun dari gerbang luar, kecuali kita diizinkan oleh tetua, itu sama sekali tidak mungkin. Apakah kamu ragu? Apa persyaratannya? Meng Tong berkata, jika kamu ingin diberi lisensi oleh tetua, kamu harus sangat baik dan unggul dalam semua aspek, dan memiliki potensi besar. Kamu bisa menjadi murid inti sekolah dalam di masa depan. Ye Chen mengangguk sambil berpikir dan berkata, persyaratan ini memang agak keras. Apakah ada yang pernah memenuhi persyaratan seperti itu? Meng Tong berkata, apa yang tidak bisa terjadi di Xianzong? Hal seperti itu tidak jarang terjadi, tetapi mereka yang diberi wewenang oleh para tetua sekarang adalah yang terbaik di pintu dalam atau inti. Ye Chen berkata, siapa yang diberi wewenang untuk memasuki gerbang dalam dan murid inti saat ini? Meng Tong berkata, Yuan Tianfeng, yang berada di peringkat kedua di gerbang dalam, dan Hua Buyu, yang berada di peringkat keenam di antara murid-murid berhati hitam, pernah diberi lisensi. Dikatakan bahwa Yuan Tianfeng memasuki gerbang dalam waktu 1 tahun. Kecepatannya mengerikan. Setelah itu, Yuan Tianfeng membuat kemajuan besar sepanjang jalan, menginjak-injak banyak murid dalam di bawah kakinya. Sekarang dia berada di peringkat kedua. Dikatakan bahwa dia akan segera melampaui yang pertama. Setelah mendengar ini, Ye Chen terkejut, begitu ganas. Bagaimana dengan Hua Buyu? Meng Tong berkata, Hua Buyu juga monster. Ketika dia datang ke Caihua Xianzong, dia sangat sombong. Dia mengaku bahwa dia tak terkalahkan saat itu. Kemudian dia memasuki gerbang dalam waktu kurang dari setahun, dan kemudian dia memasuki murid inti dalam waktu 5 tahun. Hingga saat ini, kurang dari 10 tahun telah berlalu, Hua Buyu telah menjadi tokoh ke-6. Meng Tong berbicara tentang orang-orang ini, itu penuh dengan antusiasme dan kegembiraan. Setelah mendengar pidato itu, Ye Chen merasa bahwa dia tahu terlalu sedikit tentang murid inti dan murid dalam harmoni. Sangat baik bagi orang-orang seperti kita yang tidak memiliki bakat tinggi untuk memasuki gerbang dalam dengan lancar, dan kemudian bercampur di gerbang dalam. Mengenai identitas murid inti, saya tidak berani memikirkannya. Meng Tong menghela nafas. Ye Chen berkata sambil tersenyum, menjadi seorang pria, jika Anda tidak memiliki mimpi, itu berbeda dengan mayat hidup. Jadi jangan berkecil hati. Terkadang ketika keberuntungan datang, Anda tidak dapat menghentikannya. Meng Tong berkata sambil tersenyum, saya akan meminjam kata-kata baik Ye. Ye Chen juga tertawa terbahak-bahak, keduanya mengobrol sebentar, Ye Chen mencari alasan untuk pergi. Sepanjang jalan, Ye Chen teringat kata-kata Meng Tong. Waralaba tidak jelas. Anda dapat mencobanya. Jika tidak, akan memakan waktu terlalu lama untuk memasuki pintu dalam dari pintu luar. Akan terlalu merepotkan untuk lulus penilaian dari satu tingkat ke tingkat lainnya. Saya harus menonjol. Saya akan diperhatikan sebelum saya dapat membuat pengecualian untuk memasuki pintu dalam. Saya tidak dapat bersikap rendah hati mulai sekarang. Saya harus bersikap menonjol. Ye Chen memikirkan hal ini dan menemukan bahwa dia terlalu rendah hati sebelumnya, sehingga dia menyia-nyiakan banyak kesempatan. Ye Chen menggelengkan kepalanya lagi. Kekuatannya sebelumnya benar-benar terlalu rendah. Bahkan jika dia punya ide, dia tidak bisa melakukannya. Jadi dia berencana untuk bersabar untuk saat ini. Tetapi sekarang, Ye Chen menemukan bahwa kesabaran belum tentu begitu baik.